Selamat datang di Peta Project. Navigasi cerdas Indonesia. Sedap. Ih, hari Lama ini ya kita. lama kali, podcastan. Seru nih, seru. Tapi malam ini kita bakalan berlabuh kemana? Ini malam loh, Gi. Malam ya. Malam. Malam ini kita akan berlabuh ke Jawa Timur paling timur. Sedap. Seru nih. Di sana Seru. banyak ledakan soalnya. Ledakan apa ini? Ledakan nanti akan kita bahas lebih dalam. Oke, bareng siapa tentunya? Hari ini kita kedatangan tokoh istimewa Jawa Timur 5 tahun. Oke. Jadi seorang legislator. Sedap. Tentu 5 tahun, 5 periode. 5 periode. Sedap. 5 periode menjadi seorang legislator, tentu secara politis tidak diragukan lagi dong. Yo. Hari ini kita sambut Bapak Badrul Aini. Selamat datang. Selamat datang, Terima Bapak. kasih Pak Badrul. Sudah mampir ke Peta Project. Iya, kita tas dulu Bapak. Protap kita asal. Luar biasa. Dengan swag. Energi politiknya kerasa. Tapi kita malam ini bareng Cak Badrul ya, kita panggil ya. Iya. Cak Badrul, oke, Cak Badrul, Badrul. mau bahas apa ini, Ki? Sebelum kita bahas apa yang akan kita bahas hari ini teman-teman, mungkin sedikit nih perkenalan buat para anak muda. Yes, Navigator. navigator cerdas. Cak Badrul ini 5 periode menjadi seorang legislator. Mulai Sedap. usia 26 tahun. Bayangin. Lu 26 tahun ngapain? Gue masih main kelereng. Dari Partai PBB. Waduh. Gitu. PBB, Partai Bulan Bintang. Partai Bulan Bintang, dan juga satu-satunya ketua Garda 1 Jawa Timur. Sedap. Garda 1. Penasaran nggak lu tuh? Penasaran banget. Garda 1 itu apa ya? Apa sih? Tanya ke Gitu beliau. ya, oke. Apa Gimana? tuh Pak? Garda 1 itu apa sih Pak? Oke, jadi Garda 1 itu adalah lembaga yang kemudian dibentuk terkait dengan menyikapi pada saat Presiden Prabowo ini terpilih. Oke. Kita punya visi misi yang luar biasa nih, mengawal program-program pemerintah, kemudian mengkritisi juga beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah, tentunya dengan cara yang santun. Itu anak muda kayak kita bisa gabung nggak? Wah, itu dia ya. Kita banyak divisi. Ada divisi hukum, kemudian ada divisi media. Dan ingat, ada satu hal di Garda 1 itu yang kemudian menjadi visi misi kita. Bagaimana kemudian membina anak-anak muda ini, kemudian selanjutnya adalah terkait juga dengan penguatan SDM anak-anak muda, yang hari ini kita tahu bersama bahwa anak muda ini adalah tiang negara di masa yang akan datang. Nah itu teman-teman tadi terkait sedikit tentang Garda 1 Jatim. Nah untuk segmen ini, tapi kita tidak akan membahas itu lebih jauh. Nanti kita Yes. buatkan segmen khusus. Khusus son. Garda 1 Jatim. Sedap. Nah hari ini kita bersama Cak Badrul akan membahas hal-hal yang sedang bergejolak, teman-teman. Yes. Nah Pak, Cak, ini kan belakangan ini kan sebenarnya lagi rame. Ya, benar. Nah sebenarnya kehadiran kita di sini, Cak, ini ingin mengetahui latar belakang isu ini seperti apa sebenarnya nih, Cak. Oke. Jadi memang beberapa bulan belakang ini, tepatnya di Kepulauan Kangean itu, ini lagi ada rame-rame ya. Ya. Yang rame-rame itu sendiri sebenarnya ada terkait dengan kepentingan pemerintah ya. Oke. Yang kita sebut itu adalah proyek strategis nasional, karena kebijakan Presiden hari ini adalah yang tentunya kita tahu bersama ada ketahanan di bidang energi. Oke. Nah, di pulau ini sebenarnya ada namanya perusahaan ya. Ada perusahaan itu yang sudah melakukan eksploitasi. Di situ ada perusahaan namanya Kangean Energi Indonesia. Mereka sudah lama di Pulau Pagerungan itu, sekitar 30 tahun sudah melakukan pengeboran, dan hasilnya itu adalah migas, yang migas ini menghidupi industri di Jawa Timur selama berpuluh-puluh tahun. Oke. Nah, pada saat perjalanannya, sebenarnya saya tidak terlalu banyak tahu ya, karena kami juga kan secara jabatan itu, saya hanya anggota Dewan Kabupaten. Sedangkan kebijakan dan kepentingan negara ini, mulai dari sisi perizinan, pelaksanaan, itu semuanya dari pusat, ya. Sehingga saya tidak terlalu banyak mengikuti di awal kapan pelaksananya, seperti apa metodenya. Nah, tiba-tiba saja di pulau ini mulai
rame bahwa akan ada sosialisasi. Saya tanya, sosialisasi apa? Sosialisasi bahwa Kangean migasnya juga akan ditambang seperti itu. Oke. Saya tanya ke kawan-kawan, saya belum pernah menerima undangan apapun bahkan ya, walaupun saya anggota dewan dari sana, Heeh. mewakili dapil sana dan saya juga asli sana. Oke. Ini sudah berjalan beberapa bulan. Saya sempat dengar juga sudah ada pertemuan sosialisasi itu di kecamatan dan itu clear. Oke. Nah, tiba-tiba ada kawan saya yang telepon itu, bro, katanya, itu ada tamu loh mau ke tempatmu. Saya punya di Kangen itu punya tempat wisata, Heeh. namanya kolam renang Taman Impian Kangean. Di lokasi wisata itu ada penginapan, ada juga kolam renang. Oke. Nah, tiba-tiba teman saya ini katanya ada tamu mau sewa tempatmu. Heeh. Saya tanya dari mana? Dari GSI. Nah, ini bukan K, namanya yang mau sewa itu GSI. Nah, ternyata saya baru tahu juga bahwa GSI ini salah satu kontraktor, subkontraktor dari K ini, yang mereka itu memang bidangnya adalah melakukan sismik. GSI ini kepanjangan dari PT Gelombang Sismik Indonesia. Ini ternyata subkontrak ya. Subkontrak. Saya tanya, kenapa sewa tempat saya? Ini tempatmu memenuhi beberapa persyaratan. Heeh. Singkat cerita, akhirnya jadilah tempat saya disewa. Ini secara profesional ya. Oke. Nah, disitulah mulai saya tahu bahwa di Kangen itu akan ada eksplorasi dan eksploitasi. Eksploitasi. Baru tahu. Nah, padahal informasinya memang beberapa pihak sudah merekrut. Ada humas, ada sosialisasi. Karena memang jalurnya ya, ini domainnya perusahaan. Kami sebagai anggota dewan yang aktif, itu malah saya tidak tahu. Seperti itu. Oke. Mungkin yang perlu digarisbawahi ini sebetulnya proyeknya proyek pemerintah ya. Pemerintah pusat ya. Pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Jadi bukan proyek dari legislatif gitu. Oh jauh. Jauh. Apalagi pribadi jauh. Jauh. Teman-teman. Dan tadi mungkin Cak Badrul juga sempat mengatakan kalau memang tempat yang disewakan itu sifatnya profesional, bukan hanya sebatas titipan begitu. Benar. Jadi spesifikasi Oke. tempat itu satu-satunya memang karena tidak ada tempat lain lagi. Kalau hotel banyak, Oke. kemudian penginapan banyak. Banyak. Tapi penginapan yang ada kolam renangnya yang akan dibuat sebagai latihan karyawan untuk diving dan lain-lain itu memang hanya satu. Oke. Tapi ini, Bob, Oke, gini Cak, oke. saya sebagai orang yang awam mungkin yang memang tidak tahu begitu ya. Mungkin narasi-narasi yang di luar itu yang saya mungkin tidak bisa menangkap gitu. Perbedaan antara eksploitasi dan eksplorasi gitu. Dan sebenarnya yang dimaksud sismik itu tadi tuh apa itu Cak? Gitu. Nah, itu dia. Saya ya. tidak salah paham Nah, gitu. itu dia ternyata bukan hanya sampean, ada ribuan orang yang Nah, ini menyalahpahami itu. Dan parahnya lagi, kesalahpahaman itu akhirnya menjadi pembenaran. Pembenaran. Di samping kemudian awalnya adalah dugaan, pada akhirnya karena banyak yang salah paham, akhirnya itu dianggap benar. Gitu. Nah, itu. Jadi di masyarakat Kepulauan Kangen ini yang ramai berkembang dan ini dianut oleh sebagian besar pemikiran orang-orang bahwa Kangen ini sudah akan dibor. Oke. Dan pengeboran itu bagi mereka, saya nggak tahu dari mana awalnya provokasi ini, bahwa pengeboran migas itu akan dilakukan di Kangen sehingga lahan pertanian akan rusak, nelayan sudah tidak bisa melaut, ikan pada lari, jagung tidak tumbuh, banyaklah narasi-narasi. Apa mati? Yang ternyata itu sangat menyesatkan. Ya, kenapa saya bilang sangat menyesatkan? Karena yang pertama yang dilakukan di Kangen ini masih tahap awal, yaitu survei. Survei. Survei ini bagi mereka istilahnya adalah survei sismik. Nah, menemukan bagaimana potensi yang ada di bumi Kangen itu. Apakah ada ya minyak? Apakah ada gas? Atau mungkin kalau sismiknya itu khusus bisa kemudian apakah ada emas dan lain-lain. Ini baru tahap awal. Sangat jauh dari yang namanya pengeboran. Ini yang kemudian kita pahami. Oke. Siap.
Kemudian setelah seismik ini kita bisa melihat kemudian apakah ada. Setelah itu kalau memang ada, maka proses selanjutnya baru bisa dilaksanakan. Oke. Nah, bagaimana kalau tidak ada? Nah, keburu kita ini sudah dibawa berantem segala macam, ternyata tidak ada migas. Nah, itu that's point. Iya, iya, iya. Parahnya lagi, seismiknya itu pun katanya sudah merusak. Aduh. Padahal kami tahu, dan semua sebenarnya bisa belajar ya, bahwa metode seismik hari ini sudah berbeda. Namanya survei itu ibarat kita mau ronsen tubuh nih. Kita hanya pingin melihat apa isi kandungan di dalam bumi kita, tanpa harus kemudian merusak. Dan saya yakin dengan beberapa pernyataan dari pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini, dan bahkan Bapak Bupati Sumeneb mengatakan ini seismik metode termutakhir, Oke. metode terbaru yang sangat minim kerusakannya kepada lingkungan. Oke. Nah, tapi pemahaman di bawah sudah tertanam yang diprovokasi oleh beberapa postingan-postingan dengan narasi-narasi yang menurut saya sudah malah menjurus ke hal-hal yang negatif ya. Dan itu ternyata dipercaya oleh banyak masyarakat itu sehingga terjadilah gelombang penolakan. Padahal logikanya seharusnya kalau kita mau berpikir positif, ya kan? Ini namanya survei kan? Selesaikan dulu dong. Yes. Iya kan? Logikanya ini seperti itu. Dan dampak kerusakan itu kan sudah ada penanggung jawab. Mereka punya kajian-kajian yang mendalam, mereka punya perizinan segala macam. Tapi ini yang terjadi sehingga awalnya masyarakat itu mengatakan bahwa ini sudah dibor. Dan itu dibuktikan dengan beberapa orang yang diajak demo. Saya pernah kemudian mendapatkan video ya dari teman-teman itu ketika ada demo ke laut ya. Ternyata masyarakat yang berdemo itu karena terprovokasi bahwa ini sudah ngebor. Oke. Ketika ditanya pakai bahasa Kangian, ini bahasa Indonesianya begini kata mereka. Ini kita pakai bahasa Indonesia saja ya. Yes. Ini mau kemana? Kata yang teman saya yang tanya itu. Kita mau demo, katanya mereka sudah ngebor. Oke. Oke. Padahal proses untuk ngebor itu masih jauh. Masih. Nah, logika sederhananya saja, kita ini mau ngebor air sawah saja. Butuh peralatan, harus mendatangkan dulu mesin, harus mendatangkan mata bor, dan itu aja butuh 1-2 minggu. Apalagi ini ngebor kemudian migas, tentunya butuh bertahun-tahun untuk itu. Nah, ternyata akhirnya orang-orang yang kemudian melakukan aksi itu kembali pulang karena mereka mengetahui bahwa belum terjadi pengeboran. Oke. Nah, makanya nih hari ini gue bersyukur banget Gi. Betul. Karena betul. kita kan mendapatkan informasi itu dari media yang sudah bergulir sedemikian rupa begitu. Betul. Akhirnya kita menangkap apa yang kita dapatkan dari media itu. Hari ini kita tabayun nih. Kan? Sebetulnya itu seperti apa? Begitu. Berarti Ternyata ini seperti ini. Prosesnya itu ya, Cak, ya masih sampai pada tahap penyurupaian itu Ya, tadi. seismik ya. Seismik itu ya. Dan dari seismik itu ke dalam implementasi masih jauh. Kalau menurut normal saja, hanya untuk membuat naik ke tahap selanjutnya yaitu eksploitasi atau pengeboran itu, maka pemerintah itu akan menunjuk kontraktor. Oke. Tidak mesti bisa jadi perusahaan lain. Perusahaan lain. Dan untuk menuju itu, maka butuh perizinan AMDAL yang 2 tahun, 3 tahun. Sehingga masih panjang sebenarnya gitu. Cak Badrul masih memikirkan AMDAL ya? Oke. Pastilah. Soalnya kebanyakan jadi dewa. ini pemain. Soalnya kebanyakan orang kan namanya pengusaha ini ada proyek besar nih. AMDAL belakangan aja lah, yang penting laksana dulu, AMDAL baru belakangan. Cak Badrul masih memikirkan AMDAL. Kalau migas ini memang regulasinya ketat ya, luar biasa. Pemerintah itu begitu menjaga kemudian bagaimana migas dieksploitasi tapi tidak merugikan lingkungan. Nah, sehingga mereka butuh perizinan saja mereka berlapis-lapis gitu. Walaupun kadang-kadang memberatkan kepada perusahaan, tapi bagi kita itu menguntungkan. Bagi masyarakat tentunya menguntungkan. Yes. Dan ini mungkin gue juga penasaran ini Gesal. Kan di Kangen itu ada namanya pengeboran di laut dan di darat, Cak Badrul. Ini blok Kangean ya. Yes, blok Kangean. Ini gimana pendapat Cak Badrul terkait? Jadi gini, di Sumeneb itu banyak sekali
ladang-ladang migas Yes. yang sudah ada dieksploitasi, yang sudah dibor lah bahasa masyarakatnya itu. Mulai dari Pagerungan, kemudian Raas, di situ ada Semudi, ada blok namanya Terang Sirasum Batur. Nah, ini semua ada di laut. Pemerintah ketika kemudian menemukan cadangan migas bekerja sama dengan kontraktor pelaksana yang ditunjuk itu, mereka sebenarnya masa bodoh. Mau di laut, mau di darat, bagi mereka sama saja. Nah, bagi keuntungan ke perusahaan mungkin lebih untung ketika itu di laut. Karena yang pertama tentunya tidak ada pembebasan tanah. Tidak ada kemudian biaya-biaya untuk mengkondisikan masyarakat. Kalau di laut kan mana ada orang. Ya, ya. Mereka tidak mungkin bicara sama ikan gitu loh. Tapi kalau di darat ya, itu banyak yang kemudian harus mereka kondisikan. Masyarakatnya harus ini, kemudian CSR-nya kalau di laut kepada siapa? Nah, kalau di darat kan jelas CSR itu kepada masyarakat langsung terdampak. Jadi bagi perusahaan itu sebenarnya masa bodoh. Tapi kami sebagai anak pulau, kami sebagai masyarakat sana, saya juga sebagai anggota dewan berkepentingan tentunya bahwa ketika pemerintah sudah menerapkan proyek strategis nasional, kita sebenarnya pada posisi dilematis. Ketika kita tolak, namanya program strategis nasional tetap akan dilaksanakan. Tapi tentunya kalau ini di laut, saya juga orang pertama yang menolak. Oke. Kalau di laut. Kalau di laut. Kenapa? Karena begini, informasi yang kami dapatkan yang di framing oleh beberapa pihak itu Yes. Oke. dan dibuat itu narasi-narasi yang menjelek-jelekkan saya, itu sebenarnya potongan-potongan video yang disengaja dibuat Oke. dengan maksud-maksud tertentu. Tapi terus terang saya maafkan itu semualah ya, karena yang menolak pun kepentingannya katanya adalah masyarakat. Yang mendukung pun kepentingan juga masyarakat. Ketika sebenarnya kepentingannya satu tujuan, cuma caranya yang berbeda-beda. Oke. Nah, yang di situ yang perlu kemudian kita samakan adalah bahwa kalau ini seismik ini dianggap selesai, ini kan informasinya seismik ini sudah akan dianggap selesai. Sudah ada titik sumur itu yang ketemu. Informasinya yang kami dapatkan itu di laut. Jadi kalau seismik ini ternyata dianggap selesai, lalu besok dibor di laut, maka kami yang akan demo ke Jakarta. Oke. Itu sebenarnya masalahnya. Kenapa saya demo? Kami sebagai putra daerah rugi. Karena bagi hasilnya tentunya sangat minim. Ada regulasi yang jelas kalau itu. Bagaimana kalau kita dibor di darat, bagaimana kalau kita dibor di laut, siapa yang untung, siapa yang rugi. Sebenarnya sudah ada kajian yang sangat mendalam. Semua orang bisa buka, mau di Google buka gitu. Bahwa daerah penghasil itu kalau di laut itu hanya sekitar 2-4% saja. Bayangkan kalau ini di darat, kita bisa bangun kepulauan. Nah, masalahnya adalah bagaimana mungkin suatu saat nanti, tidak hari ini, mungkin 10 tahun yang akan datang ya. Bagaimana akan dibor di darat kalau seismiknya saja tidak dilakukan? Logikanya kan begitu. Ya, ya. Bagaimana kalau kemudian mau dieksploitasi di darat kalau surveinya saja tidak dilakukan? Nah, ini yang kadang-kadang pemahaman kita di situ berbeda dengan teman-teman yang lain. Yes. Yes. Oke. Tapi ini, Cak, menurut saya pribadi nih, ada yang belum clear dari pembahasan kita nih, Kak. Cak, saya penasaran nih, dari penjelasan sampean tadi kan, tentu kita dan pendengar tidak meragukan lah posisi panjenengan di mana begitu. Nah, cuman dengan kontroversi yang katanya jenengan itu memfasilitasi sismik, terus kemudian pelindung, kemudian itu kan bahkan berkhianat. Iya, betul. Nah, tapi dengan statement sampean tadi begitu, gimana merespon ini? Gitu. Dan sempat juga membuat laporan kan? Oh iya. Ya. Nah, sempat membuat laporan Betul. yang kemudian narasinya kan akhirnya berubah. Ya. Aduh, ini Cak Badrul anti kritik. Yes. Nah, karena kritik sedikit buat laporan. Iya. Pembungkaman ini. Pembungkaman gimana terhadap itu, Cak? demokrasi. Ya, itu dia memang fakta yang terjadi ya, bahwa saya beberapa waktu yang lalu memang melaporkan sebuah akun. Akun ya? Ya, akun di Facebook itu. Saya juga tidak punya Facebook sebenarnya.
saya menerima WA dari teman-teman itu bahwa ada akun yang memposting bahwa bahasanya sudah keterlaluan ya. Ada bahasa pengkhianat, ada bahasa apa namanya pecundang, ada bahasanya perampok kan begitu kan. Saya difitnah memfasilitasi kedatangan perusahaan migas itu ya, bukan hanya Sismik tapi perusahaan migas kita datangkan, bahkan preman, kemudian Polri loh. Oke. Saya dianggap mendatangkan mereka gitu loh kan. TNI lagi. Jadi Besok bisa datangkan Pak Prabowo nih. jadi akhirnya ada bahasa-bahasa yang membuat kami itu melapor. Yang pertama, ini pencemaran nama baik. Ya. Yang kedua, ini termasuk pengancaman karena di akun itu mengajak. Ya. Mari kita kemudian bahasanya itu istilahnya melawan pengkhianat ini bersama-sama. Itu kan bahasa ajakan. Ya, provokatif. Nah, saya membiarkan itu sebenarnya 1-2 hari, tapi setelah kemudian banyak komentar bunuh, bakar, Sampai seperti itu. seperti itu, akhirnya saya konsultasi dengan lawyer kita di Garda 1 ini kan kita punya puluhan bahkan ratusan teman-teman aktivis hukum dan banyak lawyer juga ya. Kita konsultasi masuk nggak nih dengan pasal-pasal yang kemudian bisa melanggar undang-undang IT segala macam. Oh ini masuk. Oke. Karena kritik itu kalau kemudian kita sampaikan dengan benar, banyaklah masih bahasa yang benar. Ya kan, jangan kritik kemudian juga menghina seseorang. Ke personal. Ke personal, gitu. Kan dia sebut nama. Ya. Oke. Tidak hanya jabatan, tapi karena nama kita disebut, kemudian pengkhianat, perampok segala macam, kemudian juga saya mendatangkan mereka kan konteksnya akhirnya berbeda. Secara pribadi saya bisa memaafkan, tapi saya ingin jadikan pelajaran ke depan bahwa kita ini harus bermedsos dengan baik dan benar. Banyak rambu-rambu yang seringkali kita langgar di situ, sehingga saya fokus kemarin memang untuk melaporkan akun ini agar ini menjadi pelajaran bagi kita bersama di masa yang akan datang. Terkait dengan bahasa-bahasa itu sebenarnya kan bisa clear. Masa seorang Badul Aini bisa mendatangkan perusahaan migas lah? Siapa kita? Nah kita di mana? Ini urusan negara, Putra Dewan Kabupaten ini kok bisa? Yang kedua, siapa saya kok bisa mendatangkan Polri? Nah, siapa saya kok bisa mendatangkan TNI? Nah seharusnya kan dia sebelum posting itu tanya dulu dong kepada Kapolsek segala macam, tanya dulu kepada yang lain itu seperti itu agar kemudian proses ini persoalan ini menjadi clear seperti itu. Memang menarik Cak Sumenep ini ya, belakangan ini dengan apa ya kontroversi yang ada lah. Kita juga sempat membaca ya, ada salah satu yang mengatakan bahwa Cak Badrul ini juga membawa-bawa seorang tokoh agama, seorang kiai. Wah, dosanya besar loh itu Cak. Benar itu. Benar kalau benar ya pasti dosanya besar kan. Yang benar seperti apa? Jadi gini, memang beberapa belakang ini banyak sekali potongan-potongan video yang viral ya. Itu yang mengupload itu ada salah satu orang yang mengupload. Saya nggak tahu niatnya apa. Oke. Ternyata video itu dipotong-potong. Ya, setelah diupload itu banyak juga kemudian yang men-share ulang, tapi dengan narasi-narasi yang ditambah-tambah lagi. Terkait dengan pernyataan salah satu tokoh masyarakat di sana yang dianggap saya membawa nama-namanya untuk membenarkan langkah saya. Bahkan ada narasi yang mengajak bermusuhan lah, saya sebagai santrinya tidak terima segala macam. Faktanya adalah bahwa pada saat saya diskusi dengan beberapa pihak di rumah Bapak Bupati itu, postingan itu udah beredar di Facebook. Itu udah jelas dijelaskan sejelas-jelasnya bahwa katanya tokoh masyarakat itu bukan karena kami ini mendukung migas, bukan karena kami ini mendukung Oke. bukan karena itu, tapi ada narasi yang mengatakan bahwa migas merusak, migas ini istilahnya merugikan masyarakat. Tokoh ini sudah datang ke beberapa pulau, Pulau Saibus, Pulau Sepanjang, Pulau Pagerungan, dan di sana tidak ada ceritanya. Sesuai dengan tulisan Pak Kiai ini,
masyarakat mengeluh. Yang ada adalah kerusakan itu terjadi karena pengeboman, potasium. Jadi masyarakat ulah masyarakat sendiri. Nah, disitulah kemudian benar bahasa ketika ini bisa dipertanggungjawabkan. Kerusakan itu bukan karena migas sebenarnya. Dan saya juga sempat mengkritisi beberapa pihak yang mengatakan muncul aktivis-aktivis baru. Kemana ente selama ini? Ketika laut dibom, pasir ditambang, hutan digundulkan, kok pada diam semua? Tapi ketika isu migas, kalian seakan-akan menjadi pahlawan. Saya juga heran juga nih, aktivis-aktivis karbitan ini. Kembali ke konteks yang tokoh masyarakat itu, saya juga heran, kenapa postingan ini tidak banyak orang yang baca? Padahal ini sekitar 1 minggu sebelum saya berkomentar. 1 minggu sebelum loh. Sebelum, dan itu ada rekam jejaknya. Sampai hari ini postingan itu masih ada di Facebook. Oke. Jadi kami tidak membawa-bawa nama siapapun, dan pernyataannya pun ketika disampaikan itu sama, bahwa janganlah masyarakat ini kemudian membenarkan sesuatu itu hanya karena isu-isu yang ada. Gitu. Oke. Jadi teman-teman sebenarnya Cak Badrul itu sangat terbuka ya. Terbuka sekali. Terbuka. Dan hari ini kita dibuktikan langsung. Betul. Iya. Jangan terlalu keras. Jangan. Abangku. Tapi sebelum terakhir nih Beb ya. Yes. Saya ingin meyakinkan lagi nih Cak. Yes. Kira-kira nanti kalau memang terjadi eksplorasi itu bisa dipastikan tidak ada kerusakan lingkungan di situ. Lingkungan. Ya, jadi yang pertama kita sudah melewati 70% seismik. Ya. 70% ini sudah ketemu sebenarnya titik di mana akan dibor. Dan itu di laut. Itu yang kami tentang hari ini gitu. Makanya saya tidak mau seismiknya dihentikan dengan hanya menemukan satu cadangan, apalagi di laut, lalu berhenti. Yang rugi kita. Gitu. Mending nggak usah sama sekali kan begitu. Ini udah 70% loh. Ternyata kerusakan yang mereka gembor-gemborkan di awal, kerusakan lingkungan, petani akan rusak, pertanian nelayan ikan akan lari. Ini ternyata terbukti tidak ada dampaknya. Dan masalah tadi apakah kita bisa menjamin, kita akan bersama-sama melihat amdalnya seperti apa, teknisnya seperti apa. Mungkin teman-teman ini akan belajar ke daerah yang sudah dibor, apa menjadi kelemahan, mari kita perbaiki. Nah, bahkan kita kan sudah tahu Cepu, sudah dieksploitasi di sana. Kita datanglah ke Cepu, apa yang menjadi masalah? Apakah benar seperti ini? Kalau perlu kita ke Arab Saudi nih, di sana banyak pengeboran nih. Sambil umrah bareng-bareng contohnya. Siap. Ternyata di sana tidak terjadi apa-apa. Yeah. Tapi kan tidak mungkin kita meyakinkan orang itu kalau bersumber dari satu orang. Yes. Mending kita ajak sekalian masyarakat, kalau perlu umrah bareng-bareng semua. Gitu. Amin. Jangan lupa ajak-ajak Peta Project. Oke, tadi beberapa poin yang memang sudah disampaikan juga yang terkait fix ya. Sikap Cak Badrul tetap pada satu keyakinan kalau memang misalkan itu pengeboran dilakukan di laut, Cak Badrul garda terdepan menolak. Kita akan tolak. Lebih baik tidak dibor sama sekali. Sedap Itu dia. Jadi ya harapannya dari obrolan kita malam ini ya, Yes. masyarakat Sumeneb bisa lah Kangen. terbuka dan memahami case yang sebenarnya terjadi. Yang sebenarnya terjadi. Karena prinsipnya apa yang dijelaskan oleh Cak Badrul tadi sebenarnya tujuannya sama ya Cak. Sama semua. Kesejahteraan masyarakat. Betul. Pada yang katanya menolak ini demi masyarakat, yang setuju pun demi masyarakat. Sama tujuan, tapi kita kadang-kadang pemahaman kita itu salah. Nah, dan ini terus terang yang kita alami hari ini, begitu masifnya ya narasi-narasi yang berkembang, seakan-akan ini bumi sudah mau kiamat nih. Padahal ini masih tahap survei saja. Bahkan kalau mau kita cerdas, seharusnya biarkan dulu ketahuan petanya seperti apa kangen, lalu kemudian kangen kan jadinya mahal nih. Oh, kami mungkin kandungan ada migas, ada minyak, gas, uranium segala macam. Ini ke depan kan kita punya harga ini dan posisi tawar yang kuat. Mau kita bor atau tidak, itu kan urusan masyarakat pada akhirnya. Pada saat itulah seharusnya kita demo. Kalau hak-hak masyarakat ini terabaikan. Nah, ini belumlah itu terjadi, belumlah kemudian ada fakta-fakta yang tampak,
pemahaman masyarakat di sana sudah mengatakan seakan-akan bumi kalian sudah mau kiamat. Nah, Iya. Ini yang harus kita luruskan kembali karena muaranya adalah atau intinya adalah tujuannya sama, cuma cara pandang kita yang berbeda. Ya, siap sedap. oke. Terima kasih banyak, Cak, Terima kasih banyak, atas Cak. waktunya, pengetahuannya, penjelasannya. Penjelasannya. Sedikit terbuka ya. Wah, sangat terbuka kalau Soalnya di luar narasinya kenceng banget, kenceng Cak. banget ini, Wah, Cak. kita jadi liar juga ya. Oh, kita Cak Badrul sama aja nih. Ternyata memang beda. Iya. Oke, mungkin sebelum Oke. kita tutup, Cak, kita ada segmen ini namanya PDKT. Pertanyaan di luar kontrol nih, Cak. Hiburan aja, hiburan aja. Hiburan aja nih, Cak. Mungkin dari gua dulu ya. Oke, siap. Dari dulu. Pertanyaan pertama, Cak. Kenapa pilih PBB, Cak? Ini sebenarnya jawaban agak lucu ya. Yes. Saya awalnya itu PKS. PKS. Di periode pertama PKS. Waktu itu saya merokok, ya kan. Ternyata PKS tidak boleh merokok. Saya lihat Pak Yusril merokok waktu itu. Akhirnya saya masuk Bulan Bintang. Perkara rokok, teman-teman. Kalau rokok, Oke, siap. PDKT kedua udah gue ya. Oke. PBB udah 5 periode gitu. 5 periode beliau. Kos politik enggak. Main-main Kurang, tuh. Bro. Udah berapa, Cak? Jadi saya mau jujur saja. Oke, siap. Saya jadi dewan dari PKS itu modalnya periode awal itu hanya 3.700.000. 3.700.000. Nah, kelima ini malah udah ngeri gitu loh kan. Tapi masih dalam batasan normal karena saya berpikir bahwa membantu masyarakat itu kita harus mempunyai modal awal yang kuat. Apa itu? Apa? Keikhlasan. Ikhlas. Oke. Nah, sehingga saya lebih baik kemudian berbuat itu pada saat momentum-momentum tertentu kita nggak pakai nama partai. Saya di sana kadang-kadang pakai nama, ada namanya dulu kita buat lembaga itu Badrul Aini Foundation. Jadi bukan karena dewannya kita beri. Yang terakhir ini kita pakai Sehe Sabutane. Nah, ada yang tahu? Apa? Ini bahasa Baju ya. Artinya sahabat selamanya. Berbeda politik, beda, tapi kita tetap sahabat. Sahabat. Sehe Sabutane. Baru ini aku tahu di politik ada sahabat ya. Iya. Kadang yang sahabat dari musuh. Satu lagi nih, Cak, satu lagi nih, Cak. PDKT, Cak. Terakhir, Cak. Satu kata aja, Cak. Satu kata aja untuk Bupati Sumeneb dan masyarakat Sumeneb. Kamera, Cak. Satu kata. Bupati hari ini the best dan masyarakat juga ternyata the best hari ini. Oke. Sedap. Cak. Waduh. Tapi Sekali lagi terima kasih ya. Ini sangat terima kasih sudah sekali kita, Cak. Siap. Ini kita, Cak, ada oleh-oleh dari Peta Project. Jadi setiap narasumber atau bintang tamu yang hadir di Peta Project dan bersedia mampir ke Peta Project, kita stempel secara langsung sebagai navigator cerdas. Luar biasa. Oke. Kita tos lagi, Cak, biar nggak selek. Oke. Sedap. Mantap, navigator.